kepedulian di antara teman-teman guru MGMP Prakarya. Nah, untuk yang akan datang, siapapun pengurusnya, Bu Neni terutama yang masih muda, mudah-mudahan meskipun Pak Sumijo nanti turun tahta, tapi mohon tetap dibantu untuk keberlangsungan MGMP ini. Selain mengirimkan link di grup, mungkin perlu pendekatan. Jadi di Japri satu, mudah-mudahan dengan cara begitu nanti akan lebih baik lagi. Bapak Ibu, mungkin saya tidak bisa berlama-lama ya. Saya hanya mendukung siapa saja yang hari ini nanti akan terpilih sebagai ketua. Tentunya yang lebih muda, dengan harapan MGMP Prakarya ini bisa lebih meriah lagi, nggak sekedar eksis ya, lebih meriah lagi. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya di saat pandemi ini penuh keterbatasan. Sehingga dalam satu minggu itu kadang-kadang ada beberapa hari yang kegiatannya hanya sedikit, ada yang kegiatannya banyak. Seperti hari tadi saya pagi-pagi sampai siang pembukaan lomba-lomba di Cakrabuana, kemudian mengikuti webinar dari jam 9 sampai jam 12. Istirahat sebentar harus mengikuti ini. Sehingga seperti ini saja, mohon maaf nih lagi kondisinya begini, jadi sudah lelah karena panas-panasan. Nggak biasa panas-panasan sekarang ya Bapak Ibu. Akhir-akhir ini kita jarang sekali kegiatan di luar rumah, di luar kantor. Sehingga baru dijemur 2 hari saja ini kepalanya keliangan. Mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada yang perlu saya sampaikan di akhir sambil menunggu, mudah-mudahan rasa pening saya agak berkurang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semangat Bapak Ibu semuanya yang menjadi pengurus MGMP Prakarya, juga sebagai peserta harus tetap semangat. Mudah-mudahan setelah kegiatan virtual ini kita bisa lanjutkan dengan kegiatan langsung ya. Insya Allah Pak Sumijo, untuk bulan depan kita rencanakan kegiatan di langsung di luar sekolah, misalnya di salah satu tempat, karena kalau kita lihat partisipasinya tidak banyak, tidak terlalu beresiko, mudah-mudahan dan bulan depan pun agak lebih leluasa untuk kita mengadakan pertemuan langsung. Gak usah jauh-jauh, sekitar Depok saja. Untuk lebih mempererat tali persaudaraan di antara kita. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas keterbatasan yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sarannya dari Ibu pengawas kita, Bu Catur Asri Rahayu MPG. Selamat datang Bu Jubaidah. Udah hadir, alhamdulillah. Iya, dari tadi nggak bisa masuk. Sorry. Nggak, memang tadi agak ini juga trouble. Kembali lagi, tadi sudah kita mendapatkan sedikit pencerahan dari Bu Catur, arahan bagaimana kita mungkin kurang pendekatan antar anggota. Tadi untuk pengurus saling japri, aduh saya bingung nih japri apa ya. Mungkin kalau nama pengurusnya, terutama baik saya, Bu Jubaidah dan Pak Sumijo, memang kami selama pandemik ya, memang ada kurang koordinasi dalam hal untuk bermusyawarah untuk kegiatan MGMP, karena pada saat ini MGMP Prakarya itu memang mengalami kendala. Ada beberapa guru memang yang sudah masuk ke TIK kembali.
Itu ya. Nah, itu salah satunya, ada salah satu masalah dan membuat kita juga untuk melakukan suatu koordinasi, sudah ganti lagi gurunya, sudah berganti lagi gurunya. Jadi anggotanya itu memang berganti-ganti. Tuh. Jadi mungkin kalau ada masukan dari teman-teman sekalian, kita buka pintunya dari sekarang, silahkan di forum prakarya. Saya selalu meng-share, misalkan Bapak Ibu, misalkan yang mau memberikan masukan melalui grup prakarya di WA Group, silahkan mau mengirim masukan, masukannya tuh minta RPP, minta saya bingung kalau menjawab untuk minta RPP ya Bapak Ibu ya, karena kembali lagi kemarin itu silabus pun itu kami membuat bersama-sama Bu Reni Pak ya dengan tim ya yang sudah pada saat undangan TPK ya, tim pengembangan kurikulum itu kita buat silabus itu bersama. Dikembangkan kembali memang RPP-nya. Kalau menunggu dari kita satu perorangan untuk memberikan RP, saya sendiri masing-masing, sekolah masing-masing. Nanti kondisi sekolah saya di 13 disamain sama kondisi sekolah di Bu Indri. Ya Bu Indri dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ya, dikembalikan lagi. Nah, sebenarnya RPP dikembangkan kalau kita seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya tuh kadang tidak enak sekali, Bu Neni minta RPP, saya bingung RPP. Kalau saya nanti beda sekali dengan RPP yang harusnya digunakan sesuai dengan sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Dan nggak apa-apa, nanti kalau sama-sama diambil jalan tengahnya RPP-nya secara umum boleh, nggak masalah seperti itu ya. Mungkin Pak Mijo setelah ini ada acara berikutnya kan tadi arahan dari Ibu Catur sudah nih. Dari Pak kalau ini berdasarkan agenda adalah pengurus ya. Pak Saiful ya. Iya, oh iya Pak Saiful dahulu. Silakan Pak Saiful. Mas Saiful, mohon ya untuk link absennya sudah diinikan, silakan Bapak Ibu untuk mengisi sudah, Bu, absen. di chat. Ya, terima kasih Pak Saiful yang sudah memberikan ilmunya selama ini, menolong kita untuk hal dalam hal IT-nya. Ya, Pak Saiful, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu memberikan waktunya untuk MGMP Prakarya. Ya, silakan saya kasih waktu untuk Pak Saiful untuk memberikan materinya hari ini. Tentang apa, Bu? Mas Saiful kan punya web, mungkin mau memberikan arahan bagaimana kalau membuat video pembelajarannya seperti itu, mungkin Pak Saiful. Loh, gimana bingung saya. Ya, sedikit. Sedikit aja ya? Iya, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas MGMP Prakarya, Ibu Catur, dan yang terhormat Bapak Sumijo, Bu Neni, dan seluruh pengurus MGMP Prakarya Kota Depok, dan juga seluruh Bapak Ibu guru yang saya hormati, namun tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak rasa hormat dan tadi saya pada Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu mungkin ya, untuk materi banyak tentang pembelajaran. Saya ya Bapak Ibu, mungkin saya share sedikit.
Kelihatan di layarnya ya, Bapak Ibu ya? Lagi nge-zoom. Lagi nge-zoom prakarya. Sehat. Di sana hujan gede, kenapa di sini? Ya Bapak Ibu, ini saya kalau misalnya ngasih materi, saya berupa Canva, mungkin saya ngedit. Ini kalau misalnya di Microsoft, namanya PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Mungkin agak apa ya, agak sulit juga. Tapi kalau misalnya mau belajar, insya Allah bisa yang ngedesain-desain aja. Dan ini online sifatnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada anak yang apa, yang nggak masuk luring, ini bisa kita kasih share buat daringnya. Yang kedua, ini kelebihannya ini bisa dijadikan video juga Bapak Ibu. Jadi selesai kita ngedit di sini, kita satu-satukan, tinggal buka tinggal buka videonya, video pembukaan. Setelah itu selesai, baru masukin video yang ini kita bikin. Ini namanya desainnya di Canva. Saya biasanya bikin di sini. Alhamdulillah di part kelima ini saya sudah sampai part kelima, sudah saya buat. Insya Allah kalau misalnya satu semester ini udah bisa sama kayak buku. Tapi ini hanya sifatnya PowerPoint yang sudah saya rangkum melalui Canva. Seperti itu, Ibu. Dan biasanya saya dokumentasinya ke ini Bapak Ibu, sesuai dengan yang kemarin kita sepakati di grup, bahwa saya menyiapkan, maksudnya buat ramein prakarya di sosmed. Saya masukin juga, saya isi konten-konten prakarya di sini Bapak Ibu, di sosmed prakarya. Sama di YouTube-nya ya Bu ya. Ya gitu mungkin kalau saya, makanya harapan saya dan semua ini juga sudah koordinasi ke pengurus ya Bu Neni ya. Ya. Jika ada materi atau video boleh di-share untuk mengisi konten-konten prakarya di Kota Depok kayak gitu. Mungkin nanti ada waktu aja kali Bu, satu biar kita fokus untuk materi pembelajaran via Canva gitu kan, via Canva. Ini hanya copy paste aja kok Bu, copy paste, tinggal kita cari benang merahnya apa nih materi ini gitu, baru kita simpulin di sini. Kalau saya itu Bu untuk tambahannya, untuk media pembelajaran seperti itu. Terus kedua, mohon maaf juga karena kan di prakarya Gelora sekarang masuk ke pengolahan, sedangkan kalau saya tahu untuk di negeri itu kerajinan Bu ya. Iya. Kalau salah. Kerajinan. Jadi saya dua-duanya digunakan Pak Ipul. Kerajinan dan pengolahan, dua-duanya digunakan. Kerajinan dan pengolahan. Jadi ada pengolahan juga, ada kerajinan juga gitu. Kalau emang nanti ini insya Allah saya siap membuat pembelajaran videonya insya Allah di tahun ajaran baru ya Pak Sumijo ya. Untuk pembelajaran. Mungkin habis semester insya Allah saya akan fokus buat bikin video. Bisa ngedit juga, boleh di-share, nanti kita buat isi konten di Instagram dan YouTube Prakarya Kota Depok. Aja Mbak Udeni. Itu suaranya pakai InShot bukan? Apa langsung suaranya? Kalau pakai Canva itu kita nggak bisa pakai suara kayak editing InShot gitu ya? Nggak bisa Bu. Kalau yang Canva itu kita hanya membuat animasi Bu. Ya, hanya bikin kita animasi dan di download berapa slide. Saya contohin dulu. Siap. Jadi nanti timing waktunya kalau di Canva bisa diatur nggak sih? Kalau di InShot kan bisa diatur tuh ya. Aku sih kalau bikin Canva kan cuma lewat-lewat aja tuh, nggak pernah dibikin dalam bentuk. Di Canva bisa diatur nggak timer munculnya itu? Oh. Bisa diatur. Misalnya satu slide ini kita mau berapa nih? Misalnya Bu, dari satu tema itu misalnya ada 3 slide.
atau 5 slide lah taruh. Nah di sini ini kan ada waktunya Bu. Nah ini waktunya Ibu atur dalam slide tersebut mau berapa second. Nah nanti 5 second kali 7 slide. Berarti berapa menit tuh nanti masuknya. Nah itu yang nanti kita download dari sini Bu. Itu per slide harus sama. Maksudnya kan kalau materinya beda, bisa beda-beda kan ya waktunya ya. Kalau bisa beda-beda. Bisa kan? Beda-beda. Misalnya di slide pembukaan Ibu taruh 3 second. Kan 3 detik. Nanti slide kedua Ibu taruh 7 detik. Nah, itu bisa dibeda-bedain untuk tinggal nanti pas downloadnya di sini Bu, downloadnya itu pilih yang MP4 Bu. MP4 Ibu download, ya kan? Nah ini halamannya Ibu pilih, jadi jangan semuanya ya. Misalnya ada satu tema, misalnya 7 halaman, ya udah Ibu download sampai 7 halaman. Nanti di video tersebut akan keluar slide dari halaman 1 sampai halaman 7. Habis itu baru kita download dan ini nanti filenya berupa MP4. Tapi Pak saya mau izin nanya. Dari MP4 ini baru kita masukin kalau Ibu kemarin saya lihat ada yang udah bisa KineMaster kayak Bu Neni itu. Nah, itu tinggal Ibu masukin video MP4 ini ke KineMaster. Iya. Tinggal Ibu bikin dah pembukaan melalui video sendiri kan. Assalamualaikum, pembukaannya. Assalamualaikum, saya Ibu Neni dari SMP 13 akan menerangkan tema tentang ini. Simak materinya sebagai berikut. Nah, baru slide kedua video yang slide Ibu itu. Berarti Pak izin tanya, kalau dubbing suaranya di KineMaster ya, dubbing suaranya. Ini berarti kita hanya ada kayak PowerPoint-nya aja ya, video di Canva ya. Kayak PowerPoint-nya. Betul, PowerPoint-nya kita bikin di Canva, dijadiin video, nah nanti bikin di KineMaster. Nanti opening-nya Ibu bikin sendiri maksudnya divideokan sendiri melalui handphone-nya kayak gitu. Oke, siap. Makasih Pak. Dengan tadi di video dari Canva itu dikasih musik sedikit. Kayak gitu. Siapa Pak? Kasih musik kalau ada musiknya. Oh, kalau di Canva ada bisa insert musik, bisa masukin musik. Nggak bisa kalau di Canva. Nggak bisa ya, berarti Canva hanya ini ya Pak, desain ya, suara sama gambar nggak bisa ya, hanya desain ya. Betul, hanya desain aja. Nanti musiknya Ibu bisa masukin di master. Master jadiin admin yang lain. Tapi kalau misalnya kita rekaman, Mbak, tadi siapa yang nanya ya? Ini minta jadi. Fulan Ibu, maaf Fulan. Tapi kalau misalnya kita rekaman nih, kita misalnya rekaman, terus di Canva itu ditambahin pada saat kita rekaman, itu bisa Pak Ipul? Di orangnya. Ada suaranya. Kalau di Canva kayaknya nggak bisa deh Bu. Aku bisa soalnya bikin jadi kanannya gambar, terus kan ada tanda tambah tuh, tambahnya tambah video kita. Tapi nggak tahu tuh durasinya bisa berapa lama tuh kita menerangkannya, apa hanya sekedar perkenalan aja atau bisa menerangkan cukup lama. Nah itu saya belum paham. Maksudnya Bu Zubaidah nambah videonya langsung di Canva apa di KineMaster-nya Bu? Langsung di Canva. Oh bisa Bu, di insert video juga. Karena aku bikin tapi memang durasinya kan gak lama ya, cuman perkenalan doang, nama gitu kan, ini selesai gitu. Nah makanya saya penasaran nih kalau misalnya dibikin durasi sampai 5-7 menit gitu ya, misalnya ya menerangkan kayak kultum, itu bisa apa enggak? Tapi yang pasti bisa ditambah video Bang Ipul, aku udah nyoba. Ya, cuma proses downloadnya nanti dikhawatirkan lama Bu. Ini aja kan 7 slide lama banget. Partisipan. 7 slide kan lama, karena kan per slide itu dikasih jeda waktu. Kayak gitu. Jadi per slide itu dikasih jeda waktu. Jadi saran saya bikin slide-nya itu di Canva. Ya kan? Slide-nya di Canva dijadiin video. Nah, Ibu untuk opening-nya itu Ibu video itu masukin ke KineMaster. Video pertama pembukaan yang dari handphone. Nah, video Canva.
Kalau misalnya di Canva, takutnya nanti Bisa. kita downloadnya lama jadi. Berat ya. Oh. Mungkin Ya, karena saya yang bermasalahnya nanti masuknya ke kuota-kuota juga. Buat ngedownload. Iya. Mungkin itu juga ya Pak Saiful ya. Lagi ngerekam ya? Ini lagi-lagi. kayaknya kita perlu bulan Maret besok kan mau ada pertemuan tuh, kayaknya perlu workshop ya Bang Ibu. Bu ya. Bu Neni, itu di grup banyak yang minta masuk. Udah, saya udah dijadiin inian. Oh ya Pak Ibu. Tadi Udah, Bu Pak Inti Ibu, Iya Bu, makasih. Ya Bu, silakan Bu. berarti tadi misalkan kita udah simpen si desain Canva dalam bentuk MP4 ya. Terus kalau kita masukin ke Bu Zubeda tadi bilang bisa nambahin video lagi atau foto lagi. Jadi ditambahinnya pas di KineMaster-nya aja ya. Jadi layer gitu ya Pak ya? Betul ya. Siap. Saran saya di KineMaster Bu, ditambahin begitu. Karena kalau misalnya di Canva nanti nih kayak gini Bu, ini video pertama, ini saya jelasin. Ini saya masuk ke konten Prakarya Kota Depok Bu ya, dalam YouTube-nya. Nah ini proses editing. Yang pertama video yang tadi saya bilang ada pembukaannya di awal, ini melalui handphone. Nah nanti setelahnya bisa pakai slide dari Canva kayak gitu. Jadi Nah ini pembukaannya. banyak. Ya kedengeran ya Bu. Nggak kedengeran suara videonya Pak. Share link-nya aja Pak. Iya ya. Link YouTube-nya. Ya nanti lihat aja Bu di ini Bu Prakarya Kota Oh iya Depok siap. bisa Nanti di. dibuka Pak. Nah yang ini saya ngedit di Canva juga, di Canva, ini KineMaster. Ya di KineMaster. Nah di sini nanti bisa ngedit seperti ini Bu. Jadi ada di atasnya ada video anak ya. Nah di bawahnya ini ada video kita yang kita komentarin kayak gitu Bu. Jadi kita bisa saling itu juga kayak gitu. Berarti itu layer ditambah layer video lagi ya Pak di KineMaster ya Pak? Nambah layar betul, benar. Ini udah ini enak. Oke, Ya, siap, nambah layar betul Bu, nambah layar. Kita nambah layar lagi. Apa KineMaster oh ya, saya juga baru belajar juga. Benar sama saya juga masih baru belajar. Geser sana geser sini ya Pak. Di KineMaster. Itu Bu. Kita KineMaster. Nah, ini yang hasil editannya Bu. Sorry. suarain dari. Ya nggak ada ya. Nah ini video instrumen awal yang saya share ya Bu ya, bisa dipakai. Jeda per detiknya. Jadi kita bikin videonya nggak menonton anak-anak biar nggak bosan juga. Cuma nggak Ini bisa hasil masukin kesimpulan dari suara ya Pak ya. revisi. Bapak, cuman kita nggak Apa? bisa masukin suara ya di situ ya. Nggak bisa, nanti masukin suaranya di KineMaster Bu. Ibu Oh. tambahkan musik yang bisa copyright. Bikin di KineMaster, Ibu tinggal tambahin. Saya Sesuai dengan durasi. lebih terampil pakai materi. InShot Pak. Ya, Iya, terampil nggak itu apa-apa. lebih gampang ya Bu ya. Iya, pakai KineMaster tuh susah. Benar-benar Bu, kalau belum Gampang latihan tuh, susah Bayu. Bu berasa. Saya juga awalnya pakai Tapi InShot. kalau Kita agendakan workshop aja deh kalau kayaknya. Ibu boleh, Ya. siap. Walaupun misalnya nggak kepake buat semester ini, paling tidak buat semester depan ya. Kalau semester ini kan mungkin sudah mepet materi-materinya. Serahkan kepada gurunya masing-masing Betul, aja betul, gitu betul. ya. Iya. Jadi mau ya tambahnya bareng-bareng buat ngebangun konten Prakarya Kota Depok di sosial media juga Bu, biar Prakarya Kota Depok di sosmed tetap eksis. Apalagi kalau ada foto-foto atau kegiatan dari sekolah boleh. Dan juga Bu Indri suka ngetek terus ya Bu Indri, terima kasih. Kalau ada kegiatan di Umul Koro selalu ngetek
DM ke Instagram Prakarya Kota Depok. Nanti kita akan share kegiatan-kegiatan yang ada di SMP di Kota Depok, terutama Papel Prakarya. Ya, itu aja mungkin Bu Neni. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful atas ilmunya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa menularkan ilmunya kepada kita aplikasikan ke dalam MGB Prakarya pada saat kita KBM. Nah, itu salah satu hal yang jadi kendala kita saat ini adalah membuat video pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang lebih lagi ilmunya, silahkan berikan ilmunya, masukan, mungkin tidak untuk hanya untuk diri kita, tapi bisa ditularkan kepada teman-teman kita. Belajar itu awalnya malah justru dari anak saya yang SD itu menggunakan aplikasi. Coba bagaimana biar jadi ada mengajar sambil seperti kita dalam itu. Nah, hal itu pelajari sebagai pengembangan diri kita bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran di Prakarya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang lebih hebat dan lebih banyak ilmunya lagi. Pak Ibu seperti Pak Ipul salah satu contohnya. Kalau saya sih masih standar sekali dalam pembuatan, makanya untuk Prakarya perlu sekali bila ada video pembelajaran yang sudah punya di setiap pertemuan, saya kirim ke Pak Ipul biar kita bisa mengirim kembali sesuai dengan pembuatan videonya dari Dinas Pendidikan. Ya, karya tidak dipanggil-panggil lagi nih karena video pembelajarannya belum sekarang lagi ya. Saya yakin Bapak Ibu ada yang lebih kreatif dalam membuat pembelajaran. Ya, kembali lagi ke Bapak Sumijo, bagaimana untuk acara selanjutnya? Kita lanjutkan ke ini. Ya. Ini kan ada di video itu ada pengiring itu yang musiknya. Ada musik pengiring dari video itu. Kemudian musik pengiringnya diambil dari YouTube atau dari sumber lain. Ternyata kemarin di SDIK ada yang teman-teman buat itu kan diblokir. Gimana itu caranya, maksudnya? Ini begini Pak, untuk cari musik studio, Bapak buka YouTube. Bapak buka YouTube, langsung di sini ada YouTube Studio. Ya Pak, kelihatan nggak, Bapak Ibu? Kelihatan. Ya. YouTube Studio. Nanti di sini ada musik, Pak. Nah, koleksi audio. Nah, ini ada koleksi audio. Lagi ini pelajaran sendiri. Tadi mau itu. Ini musik-musik yang ada di sini ini nggak copyright, Pak. Jadi, maksudnya nggak perlu ya? Yang hak cipta gitu nggak perlu ya? Ini nggak kena hak cipta atau kalau bahasa YouTube copyright. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau ngasih musik, Bapak ambil dulu. Saya ulang lagi ya. Bang. Saya ulang, Bapak masuk ke YouTube Studio ya, YouTube Studio. Ya, betul. Klik YouTube dulu, klik YouTube. Atau di sini, sorry. Di sini nih ada klik, ada YouTube tuh. Ya Pak ya? Oh ya. Iya betul. Terus langsung di sini di akun Bapak diklik, langsung di sini ada YouTube Studio.
Studio, ya, ya, oke. Studio, klik. Habis YouTube Studio, langsung di sini ada koleksi audio, Pak. Koleksi audio. Ya, koleksi audio. Nah, nanti di sini Bapak dengerin lagunya, genrenya mau apa sesuai dengan keinginan Bapak ya. Bapak lagi seneng musiknya dance ya kan. Pokoknya sesuai aja Pak ya. Dangdut Nah, gitu Bapak ya. mau yang adem jazz gitu kan. Di sini tinggal Bapak pilih aja musiknya satu persatu. Abis itu nih dipilih misalnya yang ini nih. Kita putar. Ya. Apa nih? Prism ya. Ini Ya, saya lagi sistem. putar ini. Ya. Nah, di sini ada download, Pak. Nih. Di pojok. Gitu. Ya, yes. Nah, Bapak download. Ya. Nah, habis download, nanti kan masuk tuh ke komputer. Ya. Atau di handphone. Ya. Masuk. Nah, itu ntar masuk ke album file Bapak yang di handphone, baru di situ masukin musik yang atas nama ini. Baru Bapak edit di master. Nah, itu nanti setelah itu tidak akan ada kena hak cipta lagi. Kayak gitu, Pak. Gitu, ya. Karena gini Pak Ipul, kemarin kan kami para ketua MGMP diinfokan oleh Pak Kasih Kurikulum sama Pak Kabit yang di Dinas Pendidikan, ternyata harus seperti itu, artinya yang harus hak cipta bla 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 gitu. Cuman tadi ya kalau penjelasan Pak Ipul kan enak nih maksudnya. Oh, jadi ada yang begini-begini gitu tadi ya Pak. Makasih ya Pak Ipul ya. Ya makanya gini Pak, kalau emang ada butuh editing dari buat dinas nih khusus dinas, ya insya Allah nanti saya bantu buat editingnya. Oh iya. Untuk dari Bapak Ibu guru yang tapi yang ini Pak Ipul, ini perlu Pak Ipul ya, perlu belajar ke Bapak nih tadi yang istilah iringan musiknya dan sebagainya. Ya kalau untuk sementara gini aja, untuk sementara karena emang ini karena waktu kali Pak ya, kita belum bisa ketemu. Bapak Ibu ini aja Pak, kasih kirim videonya, nanti insya Allah saya edit. Nah nanti yang dari dinas itu kriterianya apa aja, nanti saya pelajarin lagi Pak, yang dari dinas. Tinggal nanti kita sesuaikan sesuai dengan aturan dinas. Nah kayak gitu. Kalau misalnya untuk saya sendiri masih belum bisa Pak untuk nge-share videonya karena kan saya masih ke pengolahan nih gitu. Kita masuk ke kerajinan juga. Bikin agenda pelatihan aja Pak Ipul. Boleh Ibu, boleh silakan. Agendakan ya. Jadi kita bisa semua. Iya bisa, boleh. Betul Bu Indri. Boleh kalau emang ada waktu silakan kita nanti siapkan materinya untuk apa? Untuk belajar di Master kayak gitu. Oke, ya. Oke, makasih ya Bu Indri, Pak Ipul yang pokoknya yang harus siap bantu pokoknya ya biar nanti kan kita gunakan juga untuk pembelajaran yang semester berikut lagi kan Pak ya. Betul Pak. Nah, katakanlah makanya kalau misalnya itu rame Pak. Iya. Dan juga ini saya buka nih Pak. Jadi ini Bapak Ibu kalau konten Instagram sama YouTube-nya banyak yang nonton, ya kan, apalagi subscribe-nya banyak, insya Allah kan kita istilahnya dari YouTube kita dapat nih. Dapat komisinya ya Pak. Dapat komisinya dari YouTube. Nah, dari komisi tersebut dapat AdSense ya Pak Saiful ya. Itu niatnya. Aduh, mudah-mudahan ya Allah. Makanya kan kalau misalnya semua guru-guru sekota Depok pada gerak ngisi konten gitu kan, apa aja kontennya, misalnya Ibu mau masak ini, Ibu kirim videonya, ntar saya edit masukin ke YouTube Prakarya, ntar kalau banyak yang nonton ya insya Allah kan ada adsense-nya, saya akan serahkan ke pengurus untuk dikelola kayak gitu. Jadi tujuan utamanya itu, tujuan yang keduanya ya tujuan pertamanya itulah, yang keduanya biar kita kreatif juga di video gitu Bu, dalam pembelajaran kayak gitu. Jadi nggak menonton kita YouTube pembelajaran terus ya, kalau misalnya Ibu ada yang masak, ini cara memasak gitu. Ibu bikin, ntar saya edit, ntar masukin ke YouTube kayak gitu Bu. Jadi kita ini berkembang, ya insya Allah bermanfaat buat kesejahteraan.
Begitu Pak Oke, Bang Budi. Ipul. Oke, Bang Ipul, makasih. Memang perlu butuh yang seperti itu, Bang Ipul, pemikiran yang seperti itu, ya, Bang Ipul. Makasih banyak sekali lagi. Insya Allah nanti yang yang pengurus yang depan yang muda-mudanya harus gerak, pokoknya kami yang tua-tua siap memperbaiki dari persiapan semuanya itu. Oke, makasih Bang Ipul ya, makasih banyak. Pokoknya selalu. Oke, saya serahkan kembali ke Bu Neni, monggo. Ya, terima kasih Pak Ibu dan Pak Sumijo. Kembali kita lanjutkan forum NGMP ini. Pak Sumijo, maaf ini sampai pukul berapa ya? Kira-kira ya, maaf, 10 menit lagi, Bu. 10 menit lagi. Kenapa Pak? 10 menit lagi, 10. 10 menit lagi. Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau bertanya, Terus saya dapat link untuk buka modul PJJ dari SMP, pokoknya di SMP, di pelajaran SMP Kemendikbud. Untuk modulnya itu tapi agak berbeda dengan buku paket. Ya. Mungkin kelas 2 ini bahan limbah keras, Bu, harusnya. Tapi di modulnya itu masuknya bahan limbah lunak gitu. Itu dari modul GIT SMP, Direktorat Jenderal SMP, Kemendikbud gitu. Berarti kita gimana Bu? Apakah untuk selanjutnya mengikuti modul apa mengikuti buku paket? Bulan kalau kami ya dari MGMP ya, Bapak Sumijo ya, dari arahan kita selalu tetap penggunaannya dari buku paket, terutama silabus. Nah, silabus itu sudah sesuai, pasti penggunaannya kita lihat berdasarkan juga dari buku paket yang revisi 2017 untuk buku paket siswa. Nah, itu kan limbah kerajinan lunak keras itu memang di kelas 8 ya. Kelas 8 itu yang keras. Kalau lunaknya di semester 1 ya? 7. Oh iya, semester 1. Kelas 8 semester 1. Tapi coba ini saya share ya, Bu. Modulnya salah kali. Modulnya coba salah. Saya share ya, Bu. Yang ini nih, Bu. Nih, Bu. Saya baru download juga ini, tapi saya juga takut salah. Tapi saya lihat lagi, ternyata ini semester 2. Apakah ada karena PJJ atau gimana ya? Ini semester genap, aspek ada yang rekayasa. Nah, ini semester 2 modulnya judulnya nih kalau dilihat dari sini merancang, membuat, menyajikan dan mengemas jenis kerajinan bahan lunak buatan kayak lilin. Itu untuk semester 1. Modul 2 untuk semester 2. Gitu. Oh, gitu. Jadi kita gunakan modul 2. Oh, walaupun ini genap, Bu. Iya, tapi kalau kita penggunaannya kalau kita lihat kan di semester 1 itu yang lunak dari silabus kita pakai. Iya, dari buku paket ya, Bu. Iya. Ini modul 1, cuman ini PJJ dari judulnya semester 2, berarti coba lihat yang semester yang modul 2 ya, Bu. KD-nya lihat, Bu, KD-nya. Coba ya, Bu. 3 titik. Lihat di bagian bawah. Modul 1 merancang, membuat dari bahan lunak. Kalau modul 2 dari bahan lunak tapi yang buatan, Bu. Di scroll lagi ke atas deh, Bu. Ke atas lagi, coba, Bu. Tadi kayaknya ada. Yang ada KD-nya tadi loh. Bawah ya? Bawah kali, Bu. Di bawah yang ada tabel KD ya. Ke bawah lagi berarti. Tadi di bawah tabel KD-nya. Itu cuma judulnya PJJ ya, itu PJJ. Iya, karena PJJ ini Pak gitu. Takutnya kita harus berpaduan dengan ini gitu. Karena kan kita sekarang PJJ. Kalau buku paket kan memang umum ya, Pak. Kita belum ini ya, untuk dari kementerian ya Pak Mida, kita belum ada. Belum ada sosialisasi ya, Bu? Belum ada sama sekali. Nah, ini Bu. Kan 3.1, 4.1 itu masuknya ke Ya. 3.2, 4.2 itu untuk semester 1 itu bahan lunak. Kita patokannya indikatornya 3.3. Nah, kalau untuk semester 2 kita penggunaannya pasti 4.3, 3.3, 3 itu.
semester 2 itu udah sebenarnya benar, cuma dia menempatkannya di semester 2. Modul 1 itu untuk semester 1, modul 2 itu untuk semester 2, Bu, itu. Cuma dia memasukkannya di semester genap. Oh gitu, Bu. Ini dia aku buka nih, Bu. Ini nih, Bu, dari sini, Bu. Iya. Tapi di situ tulisnya genap ya. Tapi iya, makanya Bu, aku bingung nih. Kalau lihat silabus yang dari di-share di grup sinkron sama guru buku paket. Ini nih, Bu. Modul PJJ kelas 8 semester genap. Ya. Ada lagi sih, Bu. Makanya berarti sejauh ini kita dari buku paket dulu aja ya, Bu ya? Iya, kita sesuaikan. Tapi itu udah benar kalau untuk didasarkan silabus kompetensi dasarnya udah benar itu. Lunak ya dia 3.1. Ya udah benar sih itu ya. Cuma judulnya apa salah atau gimana ya, Bu? Salah ininya judulnya itu kali genap. Makanya ini soalnya covernya ini genap juga ya. Covernya Itu ada materi di semester 1 ya. Iya. Belum koordinasi sama Dina kayaknya tuh bukunya. Ini juga ada nih. Bulan kualat dong bilangin buku salah. Saya cari aman aja ngikutin buku paket karena siswa penggunaannya adalah dari buku paket. Pakai paket ya. Oh ya udah buku paket aja kalau gitu ya, Bu. Dan juga kan di sekolah-sekolah pengembangannya bikin modul sendiri, Bu. Kalau saya katanya dari buku paket. Ya enggak apa-apa sih untuk melihat penerapan di modul kita tambahan wawasan ya. Untuk tambah. Kalau hanya itu tadi semester 1 semester 2 genap ke ganjilannya sebenarnya sih kalau isinya benar tuh udah. Isinya mah udah benar itu lunak di 3.1, 3.2. Iya, secara silabus udah betul ya, Bu. Cuma secara cover ya. Masuknya di genap. Apa lupa diedit kali? Kayaknya sih dia udah benar itu modul 1 isinya kan itu ya. Atau karena kena COVID itu yang kena COVID itu tulisannya. Iya, Bu. Dia tahu saya di kementerian itu dia modulnya itu per aspek. Jadi kerajinan modul 1, modul 2. Aspek pengolahan modul 1, modul 2. Seperti itu saya udah pernah buka sih. Iya, tadi makanya kan aku download yang genap dulu nih, Bu, yang genap. Yang ganjilnya aku belum download sih. Kalau nanti yang ganjil ternyata isinya sama kayak yang genap, berarti mungkin yang genap belum diedit kali. Sama ini, Bu, mau nanya kalau misalkan di RPP PJJ, kita jam pelajaran ngikutin jam pelajaran dari luring atau ikutin daring, Bu? PJJ kan kita apa? Daring. Ya daring lah. Karena kan kita nanti tabrakan antar mata pelajaran kalau tidak diikuti. Berarti jam pelajarannya kita tidak kayak yang luring ya, Bu? Jadi misalkan memang kurang nggak apa-apa ya? Enggak. Siap. Oke. Kita ikutin aja biasanya kalau di sekolah masing-masing kurikulum udah membuat jadwalnya sesuai dengan arahan dari dinas. Oke, siap. Sebelum ditutup, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita Mbak Jubet, ayo. Bu Neni, ya, Assalamualaikum. Saya mau nanya Bu sama Bang Ipul. Ya, Bu. Bang Ipul, ini Bang, kalau untuk mengecilkan durasi video itu, video pembelajaran ya, menggunakan aplikasi apa ya? Kan ada yang besar gitu durasinya gitu, sehingga tidak muat untuk disimpan di HP gitu. Tolong penjelasannya Bang Ipul, terima kasih. Saya pindahkan ke YouTube. Ya Ibu Hera, saya jawab. Kalau untuk penyimpanan setelah diedit di KineMaster, itu biasanya di file Ibu di format galerinya, Bu. Tapi galerinya penuhan. Jadi ketika di-save dari KineMaster, dia nggak bisa nge-save. Kayak gitu, Bu, jawabannya, Bu. Oh, gitu. Tapi bisa dikecilkan nggak, Pak, durasinya? Mungkin yang panjang jadi kecilan gitu supaya singkat atau gimana gitu videonya gitu. Kalau videonya berupa video praktek itu bisa dicepetin, nanti durasinya bisa kecil, Bu. Tapi kalau itu berupa video materi pembelajaran, itu ambil materi yang kesimpulannya aja, Bu. Jadi materi ini intinya apa, gitu. Jangan sampai durasinya kebanyakan. Kalau kebanyakan ya itu nanti
pas Ibu ekstrak atau Ibu save itu durasinya akan banyak, bisa 15 menit, bisa 18 menit gitu kan. Kalau ngedit di handphone saya juga ngehang Bu. Kalau durasi minimal itu di handphone dia 5 menit Bu. 5 menit aja itu udah kewalahan, maksudnya nyimpennya kalau misalnya memang galerinya udah penuhan kayak gitu. Iya Pak. Gitu Bu. Iya, Untuk makasih Bang Ipul. materi, ya, jadi materi pelajaran ambil sesingkat mungkin, intinya apa, nah nanti tugasnya apa, nanti isinya ada pembukaan, materi intinya apa, langsung penutupan, langsung ada tugas apa buat siswa. Itu aja mungkin kalau saran saya, siswanya dia menit itu biasanya dikit gitu. Iya, makasih Bang Ipul. Ya, Ibu Era. Halo. Halo. Ya, Bu Neni, ya, makasih Bu Neni. Kita sama-sama Bu. Halo. Bu. Halo, ini ya. Silakan. Oh, Bu Kristi. Oh, tadi Pak Mijo, Bu Kristi, Pak Mijo bilang ya, waktu keterampilan dari keterampilannya kan membuat bakso. Sedangkan saya itu sudah praktek mengenai kerajinan berbasis media campur gitu, campuran gitu. Apakah harus di bakso atau bisa dipilih? Oh ya. Bu, Ibu dari SMP 3 ya? Iya. Maaf Bu, ini maksudnya contoh dari sisi aspek pengolahan. Nah, kalau tadi Ibu kan aspek dari sisi kerajinan, nggak apa-apa, monggo gitu. Jadi bisa pilih salah satu gitu. Misalnya kan yang penting tidak memberatkan anak dan anak merasa senang gitu aja udah gitu. Dan sesuai dengan bukan kaidah ya, sesuai dengan muatan yang PJJ-nya ini kan kita hanya seberapa persen ini materinya gitu ya Bu. Iya. Artinya boleh karena ini sudah berlangsung Iya. Karena ya kita tahu bahwa PJJ ini kan selalu pengiriman videonya atau laporannya itu kurang lancar ya. Agak repot ya, betul. Iya. Semuanya hampir sama deh, semua sekolah hampir menyadari seperti itu. Yang penting intinya di kondisi bukan tergantung dari satuan pendidikan masing-masing, bahkan bukan mapel yang materinya monggo sesuai dengan yang kita ajarkan intinya. Yang kedua, pokoknya anak merasa happy, senang, tidak terbebani, itulah Bu. Dan semuanya nggak harus pakai video, nggak harus pakai apa ya Bu, harus pakai WA. Bisa saja ke sekolah nyerahin nggak apa-apa. Mungkin satu hari 5 anak atau gimana caranya, pokoknya harus ada bukti fisiknya itu maksudnya. Oh gitu. Oh iya. Dan maaf, anak pun tidak harus jadi makanan misalkan di pengolahan. Misalkan tadi yang di materi yang belakangan ya, yang pengolahan kan ada tentang bakso, tentang apalah, itu kan bisa dari bakso ikan, bakso apa bisa. Nah, maksudnya tidak harus dengan bentuk baksonya enggak, tapi prosedurnya pembuatan bakso bisa hanya sebuah. Maksudnya dia tuh ngarang kita atau dia itu menjelaskan dari prosedurnya bisa. Itu bisa kita nilai karena di ketentuan Permendikbud nomor 1 kan dalam bentuk portofolio. Nah, portofolio kan luas pengetahuannya. Nah, saya mencontohkan kalau anak SMP seperti itu, jadi bentuk pekerjaan di anak nulis sendiri gitu, pakai tangan kalau sama gitu. Okay. Pak Mijo, maksud saya kan saya udah mengambil kerajinan berbasis media campuran. Jadi dari bab 1 yang saya ambil, Pak. Iya, betul. Bisa itu bab 1. Iya, oke. Sangat bisa. Ya. Silakan. Sangat bisa. Oke. Itu aja Pak Mijo. Sama-sama Ibu, monggo. Ayo Bu Neni. Ya, terima kasih Bu Christine. Sudah cukup Bapak Ibu atau gimana Pak Mijo? Masih ada satu lagi Bu, satu lagi pokok pengurusan Pak Mijo. Iya, betul. Tanggal masih 7 menit lagi ya, supaya nanti selesai kita jam 15.30. Ya, saya persilakan, saya kembalikan ke Bu Catur dan Pak Sumijo untuk dalam hal kepengurusan. Oke, nyambung dari apa yang disarankan Bu Catur, kemudian teman-teman semua ini begini, Pak Ibu.
ada 6 apa ya, 6 item, 6 susunan pengurus yang harus kita isi, yaitu 1 ketua, 2 sekretaris, 3 bendahara. Nah, yang 3 lagi bidang-bidang. 1 yaitu bidang perencanaan, 2 bidang pengembangan, 3 bidang humas. Ada 6 orang itu namanya pengurus intinya itu. Nah, kalau nanti hari ini kita bisa menyelesaikan atau bisa memutuskan pengurus ini, nah tolong besok, berarti Rabu besok ini atau minggu ini kita langsung ke lapor ke Dinas Pendidikan supaya dibuatkan SK. Nah, di sana kan ada Bu Catur di Dinas Pendidikan. Nanti kami juga akan konsultasi dengan Bu Catur. Dan insya Allah sekali lagi bagi yang terpilih yang baru, sekali yang kami ini sangat akan membantu seterusnya, Pak. Bantu sekuat mungkin supaya tetap di Mapel Prakarya itu eksis. Apalagi tadi Bang Ipul punya konsep, ayo tentang yang tadi yang video terkini tadi gitu, tolong nanti di karena kembangnya Pak Ipul, karena sangat bermanfaat sekali. Karena saya kemarin di Hotel Aston Villa, di Aston di Jakarta itu tentang pelatihan tentang motivasi belajar, kemudian tentang masalah COVID ini, ternyata pertanyaan ada 1 Pak, COVID itu lama atau waktunya, maksudnya lama atau sedikit atau lama? Jawabnya waktunya cukup lama. Artinya kemungkinan pun sampai semester depan juga bisa masih daring. Maaf tidak mendahului yang kuasanya. Maksudnya analisis kami kemarin di pelatihan di Hotel Aston begitu. Nah, kembali ke ini ke 6 pengurus ini, atau gimana kalau mau voting dari sini atau mau menunjukkan jari tangan atau dada, gimana Bu Reni, gimana caranya? Bu Reni, Bu Neni atau Pak Seni mungkin ada saran? Mungkin mohon masukannya dari dulu. Pak Catur coba. Pak Asidik itu dari SMP mana? Pak Asidik dari Tugu Ibu. Oh, Tugu Ibu. Kemudian Pak Rian dari mana Pak Rian? Ada Pak Rian. Ada Pak Rian dari mana? SMP mana Pak Rian? 7 Pak. Hah? SMP 7. Oh, SMP 7 ya. SMP 7 Pak Rian. Nah, oke Bapak Ibu, saya punya konsep nih, setuju atau enggak, mau Bapak gimana ini saya punya saya tulis ini anak kemungkinan sih adanya plan 1, 2, plan 3 maksudnya. Siapa ketuanya ada di saya udah saya tulis sih, cuman atau gimana caranya ya? Apa-apa disampaikan dulu Pak, nanti di. Oh ya, saya sampaikan ya. Oke, saya sampaikan. 1, ketuanya, ini calon ketuanya maksudnya itu Bu Reni Kusdini dari SMP 16 yang kemarin waktu bulan yang lalu, bulan apa ya? Bulan Desember ya? Desember itu waktu itu menjadi narasumber itu Bu Reni. Kemudian sekretaris Pak Muhammad Saiful dari SMP Gelora. Kemudian bendahara Ibu Neni Hidayati ini masih lama nih, masih muda. Ibu Neni Hidayati SMP 13 Depok. Ibu Neni yang sekarang jadi MC. Kemudian bidang perencanaan dan pelaksanaan program. 1 Bapak Asidik dari SMP Tugu. Yang kedua Bapak Fajar Wibowo dari SMP Dian Didaktika. Kemudian bidang yang untuk yang kelima, yaitu bidang pengembangan organisasi, administrasi dan sarana prasarana. Itu ya Pak Rian dari SMP 7. Nah, yang satu lagi siapa belum nanti mungkin diisi. Kemudian yang untuk yang ketiga bidang humas atau susun yang ke-6 bidang humas dan kerjasama. Saya itu yaitu Ibu Indriani dari SMP Umul Kuro. Kemudian kedua Ibu Fitri dari SMP 3 ini yang tenaga muda. Ini tenaga muda yang lagi apa ya? Semangat luar biasa.
Nah, tinggal tadi yang bidang Ngapain pengembangan ngomong siapa ya? apa udah mau siu? Temannya Pak Rian. Monggo itu. Humas, siapa Pak Humas? Humas. Bu Wulan. Ya. Pengembangan administrasi sarana. Sarana baru satu Pak Rian. Baru Pak Rian. Bu Wulan dari SMP 3. SMP 3 Bu Wulan. Iya betul Pak. SMP Negeri 3. Kandidat kita ya? Ini kolaborasi dengan swasta Pak. Jangan semua negeri juga jangan yang negeri jangan semuanya kolaborasi. Yang penting punya potensi ya kita kembangkan. Pak Sumijo, maaf Pak Sumijo. Siap. Saya bukannya menolak nih. Saya bukannya menolak, tapi saya udah ada dalam di TIK. Ya, saya sudah ada di dalam TIK. Oh, pengurus TIK ya? Iya. Oh, TIK yang kelas 7 ya ini. Masalah kelas 7 kan hampir semua sekolah. Sekarang ke TIK. Iya, jadi saya bukannya menolak. Karena udah ada di TIK. Bapak boleh di-share dulu nggak Pak tugasnya apa Pak? Tanggung jawabnya apa? Nanti nanti ngumpul Bu, nanti ngumpul setelah terjadi ngumpul. Oh gitu. Saya nanya apa ditunjuknya apa Pak? Oh, nggak apa-apa nanti kan saya juga sudah dengan Bu Catur udah ngobrol-ngobrol. Bu Catur juga mengiyakan. Hanya kalau gitu berarti tinggal ganti 2. Apa gini aja nanti saya set di grup nanti. Saya ketik dulu saya di grup nanti ya. Saya nggak apa-apa Pak, insya Allah coba ya Pak, mudah-mudahan bisa belajar. Ya, yang bulan ya bulan. Ya, mohon bimbingannya Pak. Nanti bulan nanti kolaborasi dengan Pak Asyuk. Saya pun udah oke deh, cocok banget. Dan Bu ini punya uang banyak itu Pak Bu. Ya Allah. Alhamdulillah kita masih punya uang. Rencana mau syukuran duluan, mau jalan-jalan nih pengurus baru nih. Boleh. Ada uang sekian untuk. Iya. Sekian untuk. Makasih ya, nanti minta lagi uang ke Pak Wali Kota. Minta baru pasti kasih itu. Nah, kita jalan-jalan ke mana ya Pak? Kebun binatang yang dekat. Terima kasih, saya mohon pamit karena ini baterai saya ini harus habis siklus nih. Nggak bawa tas ini. Kami maaf nih, di sini kan ada kepengurusan yang lama juga nih Bu Jubaida. Di sini kan ada Bu Jubaida, maaf udah ketua. Kenapa saya bendahara berikutnya? Nanti dengar takutnya Bu Jubaida ketuaan gitu kayak saya gitu. Ketua mau lengser. Ya mau lengser ya, pokoknya saya semangat sama tuh. Pokoknya makasih banyak sportnya di masa dari waktu itu saya dari 2017 sampai 2020 ini gitu. Bu Neni sebelum segera itu kan MGMP yang lain sudah ngasih pengurus yang ke dinas. Ya silakan Mbak Jubet. Sebelum ditutup ada yang aku sampaikan. Untuk yang tahun kemarin bisa diusahakan itunya kayak sertifikatnya buat anak lulus. Tuti yang belum dikasih sertifikat MGMP gitu Bu Neni. Masih di SMP 8, masih di Bu Ida itu, masih di Bu Ida, saya lupa itu. Ya makasih diingetin. Ya Bapak Ibu, ada lagi sudah cukup ya? Karena Bu sudah Neni. Waktunya. Ya, ada tambahan Bu? Punten ya mau nanya Pak Mijo juga ya, bisa diusahakan nggak ya untuk sertifikat itu 1 tahun kemarin ya, lumayan kan kalau diusahakan kenaikan pangkat. Oh iya. Oke. Sudah ada konsepnya dari saya nyontoh dari SMA Mapel Bahasa Indonesia udah ada. Sudah ada, tinggal nanti Pak Saiful nanti ini tuh.
Ya nanti desain sertifikatnya. ke Pak Saiful tinggal bawa ke dinas tanda tangan Betul, gitu betul. ya. Ada contohnya. Ada. Oke, oke. Oh, betul, betul. Ya, Sertifikat siap, siap, apa siap. itu Udah. Pak? Ya ampun, Pak. Masih bisa. Ya, ada kecualian. Itu Uangnya ada di sertifikat Bu Neni semua. Ada itu uangnya banyak banget tuh. Nanti Ya. kita pokoknya termasuk yang baru yang minta kita kasih aja pokoknya kita obrol habis-habisan. Nggak apa-apa monggo. Ya, baik. Oke. Kami semua makasih. Terima kasih. Ya, Hanya baik. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi acaranya kepada sebagai pembawa acaranya. Jadi sudah cukup sore waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semua waktunya sudah bisa menghadiri Zoom Mapel MGMP Prakarya hari ini. Terima kasih banyak Tur Asri Rahayu MPD yang sudah hadir pada hari ini menyempatkan waktunya walaupun dalam keadaan sakit. Semoga sama Bu Neni, teman-teman semuanya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih untuk Bapak. Oke, makasih Bu Neni, Pak Ipul, Bu Indri ya. Terima kasih semuanya. Indri. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak juga Terima kasih, Ida. Bu Neni. Yang sudah memberikan masukan. Amin, Jo. Makasih. Sama iya. Dan kita berdoa MGMP Prakarya selalu bisa tetap berjalan dengan baik. Amin. Ilmu kepada semua di dalam dunia pendidikan. Amin. Kita akhiri semua pertemuan kita pada Jumat akhir. Membaca hamdalah gitu. Ini kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong dibuka. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Ya, salam sehat. Izin Tolong lab. dibuka dulu nih. Dibuka dulu ininya videonya bersama. Wajahnya tolong diinikan. Ya. Sudah siap untuk layar 1 ya? Layar 1 nih. Pak Yasan nggak buka nih, Pak Ahmad, Pak Uji nggak buka. Ayo layar 1, Bu Mahira. Susah nih, susah. Ayo. Susah bukanya. Nggak bisa. Nggak bisa dibuka. Oh, nggak bisa dibuka ya, sudah ada namanya Pak, tenang. Bu Anissa sudah pakai foto aja. Bu Catur nggak buka video. Yang itu aja Bu Neni. Oke, siap. 1, 2, 3. Smile. Bentar ya, saya simpan dulu. Bentar. Bu Christine. Ya, sekarang yang kedua. Maaf, sabar. Sekarang yang kedua, layar 2. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Semangat. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebentar, satu lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh lab dan mungkin nanti berlanjut di WA Group kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Salam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kalau ada yang kurang berkenan. Ya, sama-sama Bulan. Sama-sama semua. Sampai bertemu di MGMP berikutnya. Live aja Bu Neni. Ya.